Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Ya, Anji kali ini masih diperiksa intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sementara itu, berdasarkan hasil tes urin, mantan vokalis Drive ini dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Adapun hasil dari swab tes, Anji negatif COVID-19. Di hari ini saudara AN, Apri alias AN, kita lakukan proses pemeriksaan kesehatan. Ya, pemirsa, untuk membahas fenomena ini selengkapnya, pemirsa, saat ini telah hadir bersama kami pengamat sosial Universitas Andalas, Dr. Elva Ronaning Rum. Halo, selamat pagi Bu Elva. Selamat pagi Mas Pram. Bu Elva, kenapa sih Bu Elva narkoba masih menghantui seorang public figure yang namanya artis ataupun musisi yang memang mereka menyandang gelar seorang public figure seperti itu? Iya, terima kasih Mas Pram ya. Informasi di media tentang polisi kembali menangkap artis gitu ya yang terlibat narkoba tentunya bukan sesuatu yang mengagetkan lagi bagi kita masyarakat di Indonesia hari ini. Nah, kenapa itu berulang? Kalau saya melihat ada kegagalan yang terjadi di dalam diri mereka. Yang pertama ya bisa jadi karena kegagalan rehabilitasi ya, sehingga terulang lagi, terjerat lagi gitu ya. Yang kedua, tidak adanya perubahan yang secara signifikan yang benar-benar mereka rasakan. Karena kita tahu ya atau kita bisa lihat bahwa dampak dari narkoba ini luar biasa gitu ya bagi para artis. Itu ada dua hal yang saya lihat. Yang pertama berdampak secara psikologis, misalnya merasa bahagia atau feel good, nyaman gitu ya dengan mengkonsumsi narkoba itu gitu sehingga 24 jam itu nggak terasa mereka habiskan dalam beraktivitas. Narkoba itu menjadi salah satu pemicu mereka gitu. Yang kedua mungkin karena merasa lebih nyaman atau feel better gitu ya, sehingga ya mengulang lagi kesalahan yang sama. Lalu selain sebagai ibaratnya pengobatan begitu ya untuk mereka merasa public figure ini atau artis yang sudah bekerja begitu merasa lebih nyaman dalam bekerja, apakah ini juga sebuah tren begitu Bu dalam dunia hiburan bahwa pengguna narkoba itu dianggap cool dan ibaratnya semua artis itu harus dan wajib memakai narkoba begitu? Bisa jadi mungkin ya Mbak Zila ya, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa salah satu dampak dari memakai narkoba itu feel good gitu ya. Artinya artis tadi bisa terjaga 24 jam gitu ya, bisa bekerja sepanjang waktu dengan jadwal yang padat sehingga kurang istirahat, nggak bisa makan. Jadi dengan mengkonsumsi narkoba membuat stimulan mereka menjadi meningkat seperti itu, dan itu menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya menjadi sebuah trending hari ini bahwa dengan mengkonsumsi narkoba yang banyak dan biasa mengakibatkan kondisi seseorang tadi bisa fit gitu. Ya, kalau Bu Elva, ini kalau kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya banyak juga public figure yang terjerat atau tersandung kasus narkoba tapi hanya direhabilitasi. Nah, mereka kan perlu ada kewajiban memberikan sisi positif ke masyarakat nih. Apakah perlu ada sanksi tegas seperti itu selain rehabilitasi? Iya benar Mas Pram. Jadi ada kontrol-kontrol yang memang harus dilakukan selain rehabilitasi itu. Yang pertama ya harus komitmen dan konsisten gitu ya. Kalau nggak komitmen dan konsisten ya pasti akan terus mengkonsumsi narkoba tadi gitu ya. Jadi jangan main-main dengan narkoba. Ketika orang sudah komit dan konsisten dengan apa yang mereka lakukan, saya rasa mereka menyadari bahwa dampak yang besar itu cukup menunggu mereka, ingat keluarga gitu ya, mengontrol emosi gitu, tidak terbawa dengan suasana, sehingga salah satu cara menurut saya dengan hal seperti itu gitu. Dan tetap berusaha memahami setiap masalah yang mereka hadapi dengan tidak menjadikan narkoba sebagai salah satu solusi bagi mereka, para artis tersebut. Baik, semoga aja ada hukuman yang jerak ya Bu untuk para pengguna narkoba ini. Terima kasih Bu Elva Ronaning Rum, pengamat sosial dari Universitas Andalas yang telah bergabung di iNews Pagi.